Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya, masih dalam video pembelajaran online tentang sukses mindset. Bagaimana menginstal mindset kesuksesan dalam segenap raga Anda, ya. Menginstal mindset virus dalam benak Anda. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai teknik afirmasi dan visualisasi. Ya. Jadi afirmasi adalah menguatkan batin Anda dan kemudian visualisasi membayangkan kesuksesan yang ingin Anda raih. Dengan fokus pada visualisasi perilaku, real behavior. Nah, dalam video kali ini kita akan membicarakan 3 hal yang acap mensabotase sukses mindset dalam benak kita. 3 virus yang kadang-kadang menghancurkan operating system kita. Operating system kesuksesan. Ya. Jadi kalau diibaratkan mindset positif itu adalah operating system, Mas. Ya, OS-nya. Sudah diinstal, sudah masuk dalam raga kita, ya, operating system mindset sukses. Nah, kadang-kadang ada malware atau virus yang menghancurkan dan kemudian membuat mindset itu menjadi error. Ya. Operating systemnya menjadi terkena virus, ya, hang. Nah, apa saja virus-virus itu? Virus-virus yang bisa menghancurkan operating system sukses mindset Anda yang sudah Anda install tadi. Ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai 3 faktor. Ya. Anda bisa lihat di slide Anda, di slide di depan Anda ini. Ya. Jadi 3 faktor yang acap menghancurkan sukses mindset adalah 1, negative thinking, never ending complaining, dan negative news atau negative information. Itulah 3 virus, 3 malware yang kadang-kadang menghancurkan operating system kita, Mas. Ya. Jadi mari coba kita bedah satu demi satu, Mas, ya. Kita mulai dengan negative thinking. Ya, jadi negative power nomor 1 itu negative thinking. Anda bisa lihat di slide di depan Anda ini ya. Saya bilang seperti ini. Ya, negative thinking itu seperti ini, Mas, ya. Mungkin hidup saya akan begini selamanya. Ya. Mungkin saya tidak akan pernah dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih memadai. Mungkin selamanya saya tidak pernah sanggup membeli rumah sendiri. Ya, itu self talk yang kadang-kadang berkelebat, ya, menyelinap dalam batin kita. Ya, mungkin saya tidak akan sanggup membeli mobil selamanya. Mungkin saya tidak akan sanggup membeli rumah. Ya. Mungkin saya tidak punya bakat untuk menjadi seorang pebisnis misalnya. Ya, negatif self talk seperti itu kadang-kadang menyelinap. Ya. Jadi saya bilang ini di slide berikutnya. Mari kita coba baca ya. Kilatan negatif thinking yang pekat dengan aura pesimisme itu kadang menyelinap di saat kita merenung atau di saat kita letih sehabis pulang kantor dan tidur di depan rumah, ya. Sambil duduk layah-layah, capek, ya, di kantornya, pekerjaannya banyak, jalanannya macet, sampai rumah jam 7 malam. Sebelum mandi kita layah-layah dulu di kamar tidur gitu. Nah, ketika layah-layah itu kita stres, kita tadi kilatan-kilatan pesimisme itu kadang-kadang menggoda kita. Ya. Mungkin hidup saya seperti ini, ya, nasib saya seperti ini. Ya. Maksudnya mungkin saya tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, mungkin karir saya akan mentok. Itu kilatan-kilatan pesimisme itu sering muncul. Ya. Nah, dalam slide berikutnya saya bilang bahwa negatif thinking seperti ini acap membuat motivasi kita melemah dan membuat kita pelan-pelan terpepet dalam kepedihan. Energi positif kita kian redup dan jiwa kebahagiaan kita terkoyak. Ya, jadi negatif thinking itu pesimisme, Mas, ya, ragu-ragu, ya. Kita merasa bahwa hidup kita tidak punya kendali untuk mengubah nasib kita. Kita merasa bahwa takdir kita ya seperti ini, ya, tanpa berusaha dengan keras gitu ya. Itu negatif thinking ya, negatif thinking. Rasa pesimisme, rasa ragu-ragu, galau menatap masa depan, gitu ya. Harga rumah makin mahal, biaya hidup makin mahal, sementara gaji saya segini-segini saja. Jangan-jangan saya akan hidup berkalang tanah, gitu. Dan faktanya gini, Mas, ya, faktanya memang sebuah survei dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan 90% karyawan Indonesia itu tidak siap menghadapi pensiun secara finansial, Mas. Secara finansial. Jadi memang fakta itu memang agak kelam. Nah, kadang-kadang kita kemudian merespon dengan lebih kelam, dengan lebih galau gitu ya.
ragu-ragu dengan masa depan kita, galau dengan masa depan kita, merasa bahwa kita di luar kendali, merasa kita tidak punya kontrol. Padahal studi saintifik mengatakan, kalau Anda punya perasaan tidak memiliki kontrol terhadap masa depan Anda merasa pasrah ya, maksudnya pasrah dalam arti pasif gitu ya. Anda merasa tidak yakin dengan kemampuan Anda untuk mengubah masa depan, itu memang Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih pesimis dan tidak happy, Mas. Sebaliknya kalau orang-orang yang optimis dan punya perasaan, punya keyakinan akan bisa mengontrol masa depan hidupnya, dia cenderung akan lebih aktif, lebih optimis gitu ya. Jadi itu Mas kilatan negatif thinking pertama. Dan yang lebih bahaya ketika kita diharu biru oleh perasaan-perasaan negatif seperti itu, pesimisme, galau, itu justru kemudian mengoyak kebahagiaan kita, mengoyak rasa optimisme kita, dan itu dangerous. Jadi efek bola saljunya menjadi makin terpuruk kita. Ya, efek bola saljunya. Ruang batin kita atau otak kita penuh dengan kegalauan. Jadi otak kita sudah tidak lagi tersisa otaknya, ruangnya untuk berpikir yang jernih dan kreatif untuk mengubah masa depan. Ya. Makanya saya bilang di dalam slide berikutnya Anda bisa lihat ya, karena itu sebaiknya Anda harus lebih banyak meluangkan waktu untuk berpikir positif dan optimis. Kenapa? Karena akan membuat ruang otak Anda untuk berpikir negatif dan pesimis menjadi kian mengecil. Dan persis di titik itulah kebahagiaanmu pelan-pelan akan naik, dan keajaiban sebentar lagi bisa datang menghampirimu. Jadi alih-alih berpikir negatif, alih-alih galau, alih-alih ragu-ragu tentang masa depan Anda, alih-alih merasa tidak berdaya di tengah kenaikan harga-harga, alih-alih galau dengan gaji Anda yang stagnan dan memunculkan pesimisme, jauh lebih baik kita tetap optimis ya. Di tengah berbagai kesulitan hidup, kita melihat itu sebagai tantangan. Kenapa? Karena kalau kita tetap bersyukur dan berpikir optimis, maka ruang otak kita itu masih menyisakan ruang untuk tadi berpikir kreatif. Dan kemudian pelan-pelan akan mendorong Anda untuk bergerak, melakukan action, dan mengubah nasib. Jadi ini fondasi, Mas. Ya, fondasi untuk mengubah nasib. Ya, itu negative thinking, Mas ya. Itu virus pertama yang mensabotase operating system kita. Ya. Nah, virus kedua ini Anda bisa lihat di slide berikutnya, negative power nomor 2 adalah never ending complaining. Contohnya seperti ini ya. Susah Pak kerja di sini. Sistem karirnya tidak jelas Pak. Bos saya suka pilih kasih Pak. Aduh, targetnya sulit dicapai Mas, karena banyak faktor eksternal. Capek kerja di sini Mas, kerjanya banyak, gajinya segitu-segitu saja. Sounds familiar? Gitu ya. Ya, keluhan seperti itu sering saya dengar itu, kalau saya datang ke kantor klien saya. Ya. Atau kalau Anda adalah pelaku bisnis, susah Pak, jualan omset saya turun, dolarnya naik, ya. Kolaps, susah, hidup susah. Jadi kalimat-kalimat susah, rumit, sulit itu yang sering muncul, dan itu dangerous Mas. Karena pakar positif psikologi ya, psikologi positif itu salah satu aliran dalam ilmu psikologi namanya adalah aliran psikologi yang fokus pada positif mindset ya, positif psikologi. Itu mengatakan ya, temuan-temuan riset dalam positif psikologi mengatakan kalau hidup Anda selalu dipenuhi dengan kosakata tadi, sulit Mas, ya, tidak jelas, susah Mas, ya, kendalanya banyak, problemnya banyak. Sulit-sulit, kendala-kendala. Itu kalau kosakata itu yang terus muncul dalam benak kita, maka kita betul-betul akan terpuruk dalam kesulitan. Ya. Jadi never ending complaining ya. Susah ini Mas, capek kerja. No. Karena ngomel itu tidak memberikan solusi Mas. Ya. Jadi ngomel-ngomel itu bukan solusi. Ya. Jadi again sama Mas logikanya. Ketika kita makin banyak mengeluh, kita justru makin banyak mengeluarkan energi negatif. Dan hati-hati, alam semesta ini akan kemudian menyerap energi negatif itu dan membalikkan lagi kepada Anda. Jadi apa yang Anda keluhkan itu makin banyak menghampiri Anda. Itu resonansi itu Mas, hukum resonansi. Ya. Makanya ini saya di slide berikutnya saya bikin formula seperti ini. Ini namanya siklus Mas ya.
Jadi mari coba kita baca ya, kita simak. Mengeluh hanya akan membawamu dalam lingkaran setan yang muram. Makin sering mengeluh, makin lenyap energi positifmu. Dan kemudian makin mekar aura kesedihanmu. Dan saat pikiranmu kian sedih, maka otakmu gagal menemukan terobosan solusi yang kreatif. Dan hidupmu akan makin terpuruk. Dan karena makin terpuruk, Anda akan mengeluh lagi. Balik lagi ke kalimat awal. Jadi itu namanya lingkaran setan, Mas. Lingkaran setan kekelaman. Dan ini memang terbukti, Mas, dalam berbagai riset-riset ilmiah, orang yang terlalu banyak ngeluh akan menjadi sedih jiwanya. Dan kalau jiwamu sedih, Anda tidak akan bisa berpikir kreatif. Itu terbukti itu, Mas. Jadi pernah disekan, ya, otaknya para responden itu disekan, orang-orang yang sering mengeluh itu menjadi lebih sedih. Dan ketika sedih, sel-sel otak Anda itu layu. Ya, layu dan kemudian tidak mampu berpikir kreatif untuk mengubah nasib. Ya. Dan karena tidak bisa berpikir mengubah nasib, maka nasibnya stagnan. Dan karena itu makin sering mengeluh. Jadi lingkarannya lingkaran setan seperti itu, Mas. Dan itu very dangerous. Ya, jadi flow-nya seperti tadi itu. Sering mengeluh, menjadi sedih. Karena sedih, otaknya tidak bisa berpikir kreatif. Karena tidak bisa berpikir kreatif, nasibnya tidak bisa berubah. Hidupnya terpuruk. Dan karena hidupnya terpuruk, dia makin mengeluh. Mengeluh lagi, ulang-ulang terus kayak gitu. Ya, nasib kita akan stagnan, Mas. Kita akan selamanya terpuruk dalam duka dan nestapa. Ya. Jadi energi negatif itu dangerous ya, dari keluhan-keluhan seperti itu. Jadi alih-alih mengatakan mengeluh tentang gaji yang kurang, mengeluh tentang kehidupan yang makin susah, mengeluh pekerjaannya makin banyak, kita lebih baik mengalokasikan energi untuk mencari solusi bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan kita di kantor dengan efisien, atau bagaimana kita mencari celah supaya kita punya income sampingan, atau bagaimana caranya supaya kita menjadi makin kredibel, kompetensi kita makin meningkat, belajar terus. Kalau kompetensinya meningkat, pasti akan dapat rezeki lebih banyak, itu pasti itu, Mas. Ya. Kalau gaji Anda stuck, ada dua kemungkinan. Perusahaan Andanya memang tidak punya sistem karir yang jelas. Dan kalau kayak gitu jawabannya mudah, Mas. Anda resign dan carilah pekerjaan lain yang lebih bagus. Sesederhana itu. Ya. Kalau Anda punya kompetensi yang hebat, kalau Anda kompetensinya kelas dunia, begitu Anda hari ini resign, minggu depan sudah akan banyak perusahaan yang membaca Anda. Ya. Ya. Tapi kalau Anda kecewa dengan karir di perusahaan Anda dan Anda tidak berani resign, tetap bekerja di situ, Anda takut untuk resign, berarti Anda tidak percaya diri dengan kompetensi Anda. Dan itu useless. Anda tidak ada gunanya mengeluh. Ya. Justru makin membuat sikap kerja Anda, produktivitas kerja Anda makin menurun. Dan makin Anda tidak punya peluang untuk dipromosikan. Jadi berkali-kali saya mendapatkan email dari pembaca blog saya, Pak Yudia, karir saya mentok. Bagaimana sebaiknya sikap saya simple, saya bilang. Kalau Anda merasa bahwa perusahaan Anda memang tidak punya sistem karir yang jelas, dan kemudian Anda yakin dengan kompetensimu, ya resign, pindah ke perusahaan lain yang lebih hebat. Karena kalau perusahaan lain itu, kalau kompetensi Anda hebat, pasti perusahaan lain dengan senang hati membaca Anda. Dan gaji Anda mungkin bisa lebih tinggi. Kalau kompetensimu hebat. Tapi kalau kompetensi Anda abal-abal, ya mungkin rumit. Ya. Jadi you define your own story, you define your own destiny. Ya. Sama, dulu saya pernah kerja dan saya merasa kecewa ya, gajinya tidak tinggi dan bos saya demanding. Sudah kerjanya keras, gaji saya tidak tinggi. Ya simple Mas, saya resign. Ya, saya resign, saya mendirikan perusahaan sendiri dan lebih sukses sekarang. Gitu. Maksudnya, alhamdulillah sukses gitu ya. Jadi berani menentukan nasib kita sendiri. Alih-alih menghabiskan banyak energi negatif untuk mengeluh. Itu kunci itu. Ya. Nah, di dalam slide berikutnya ada yang saya sebut virus ketiga. Ya, ini negatif power ketiga itu bad news dan negative information. Mari coba kita simak bersama Mas ya. Studi menunjukkan makin sering Anda nonton berita di televisi, maka Anda akan makin tidak objektif memandang kehidupan. Ya.
Studi lain juga menunjukkan makin sering Anda menyimak berita di televisi dan media lainnya bisa membuat Anda makin pesimis melihat masa depan. Itu yang mengarang namanya Martin Seligman dalam bukunya Learn Optimism. Jadi ini menarik ini Mas. Ya, studi again mengatakan bahwa kalau Anda terlalu sering menonton berita di televisi atau di sosial media, Anda akan makin pesimis melihat kehidupan. Kenapa? Karena mayoritas berita di televisi itu negatif information, Mas. Karena dalam dunia bisnis jurnalistik itu ada sebuah prinsip bad news is good news. Jadi yang mereka jual dalam kemasan mereka itu berita-berita negatif, korupsi, pembunuhan, bencana alam, kecelakaan, ya. Kemudian tawuran atau konflik. Itu terus yang diputar, diulang-ulang terus di televisi kita. Sehingga somehow pemirsanya itu kemudian merasa bahwa dunia ini penuh dengan konflik. Dunia ini penuh dengan kriminalitas. Padahal itu salah, karena itulah tugas media. Maksudnya memang visi media itu menjual berita-berita negatif. Karena menurut mereka itu yang disukai pemirsa. Itu kan ironi. Itulah kenapa para pakar psikologi mengatakan kalau Anda mau hidup lebih optimis, kurangi waktu untuk nonton televisi. Contohnya saya, Mas ya, saya itu sudah 5 tahun tidak pernah nonton televisi, Mas. Kecuali acara sepak bola sama acara National Geographic Channel itu ya, NGC, tentang petualangan. Berita-berita dari televisi itu saya sudah tidak pernah nonton selama 5 tahun. Dan saya merasa hidup saya lebih tenang, lebih tentram. Jadi kalau kita sering nonton televisi atau di sosial media penuh dengan berita-berita yang saling menjelek-jelekkan, nyinyir, itu membuat raga kita juga menjadi nyinyir. Dan again itu bahaya. Karena again studi membuktikan Anda tidak akan bisa berpikir optimis, Anda tidak akan menjadi lebih bersyukur terhadap hidup kalau otak Anda dijejali dengan informasi-informasi yang negatif. Ya. Gear back in, gear back out. Kalau informasi yang masuk di benak Anda, yang Anda tonton, yang Anda baca, itu informasi yang negatif terus, yang kadang-kadang sampah, ya akhirnya akan membuat perilaku Anda menjadi pesimis. Makanya di dalam slide berikutnya saya bilang ini, ya Anda bisa lihat, itulah kenapa para happiness scientist menulis, kurangi waktu nonton berita di televisi dan selektiflah membaca berita-berita di media. Sebab terlalu banyak nonton berita yang acap isinya sampah, di televisi maupun media sosial hanya akan menggerus spirit optimisme dan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi itu Mas. Ya. Nah, itulah 3 virus yang akan sering membuat kita menjadi termehek-mehek Mas. Ya, 3 virus akan membuat kita termehek-mehek. Ya. Jadi yang pertama tadi, ya, negative thinking, kita galau, kita ragu, tidak pede, tidak yakin dengan masa depan kita. Yang kedua, terlalu sering mengeluh. Dan yang ketiga, kita dijejali dengan informasi negatif. Nah, kalau 3 virus ini bergabung jadi satu, itu very, very dangerous, Mas. Ya, Anda bisa betul-betul malas melakukan perubahan. Jadi kalau banyak orang bilang, saya itu ingin berubah nasibnya Mas Yudhya, tapi kok saya malas. Jangan-jangan karena tadi Anda terjebak 3 virus tadi. Pesimis, tidak yakin dengan masa depan Anda, dan karena tidak yakin, bisanya hanya ngomel, protes, ya, mengeluh. Sekali lagi ya, yang nomor 2 itu penting diingat Mas ya. Kalau Anda merasa yakin dengan kompetensi Anda, kalau Anda merasa yakin dengan skills Anda, itu pekerjaan yang akan mengejar Anda Mas. Ya, bukan Anda yang mengejar-ngejar pekerjaan. Ya. Jadi kalau Anda merasa stuck di pekerjaan Anda, gajinya tidak naik-naik, Anda diperlakukan dengan tidak adil, tidak fair, dan seterusnya. Tidak wise menyalahkan bos, ya, menyalahkan atasan, menyalahkan manajemen perusahaan, menyalahkan owner. That's useless. Ya, because you define your own story. Ya, jadi yang menentukan nasib dan masa depan Anda itu yang maha pemberi rezeki dan Anda sendiri. Bukan atasan Anda, bukan tetangga Anda, ya, bukan Pak Presiden, Menteri, atau mungkin juga bukan Nyi Roro Kidul ya, atau Jimat Batu Akik, bukan Mas. Ya. You define your own story. Jadi sekali lagi kalau Anda merasa tidak fair pekerjaan Anda, gajinya tidak bagus,
ya carilah pekerjaan lain yang lebih bisa memberikan gaji bagus. Sekali lagi, kalau kompetensi Anda kredibel, dengan mudah Anda akan mendapatkan pekerjaan yang mahal. Ya. Dan yang terakhir tadi ya, virus negative information. Terlalu banyak menonton televisi, terlalu banyak menyimak media sosial yang isinya kadang-kadang sampah, membuat otak kita menjadi beku. Jadi 3 virus itu harus kita hindari. Ya. Sebab kalau tidak, hidup kita akan terpuruk dalam duka dan nestapa. Oke? Terima kasih Mas, kita nanti akan lanjutkan dalam video-video berikutnya yang lebih inspiring. Terima kasih.